dulu. Siapa tuh? Mau titik perkenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofiatin Kita Salma dengan nomor NIM P13374371253111. Kita mau ngapain ya? Video kali ini kita akan membahas tentang current issue, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis di era digital. Yuk simak videonya, karena di era digital ini rekam medis pasien telah disimpan secara elektronik loh. Kenapa? Karena untuk mempermudah pelayanan kesehatan. Namun kemudahan tersebut juga dapat menimbulkan kebocoran dan penyalahgunaan data pasien. Lalu bagaimana hukum dapat melindungi kerahasiaan dan kepemilikan data rekam medis tersebut ya? Aku juga bingung nih, apa sih itu rekam medis? Rekam medis adalah dokumen penting dari pasien yang berisi tentang data identitas pasien, hasil pemeriksaan pasien, diagnosis dari dokter, dan riwayat pengobatan pasien. Seiring berkembangnya teknologi, rekam medis kini telah disimpan secara digital. Kenapa? Karena supaya pelayanan di kesehatan bisa menjadi lebih cepat dan lebih efisien, biar antrian di rumah sakit ataupun puskesmas itu tidak panjang teman-teman. Namun penggunaan sistem elektronik juga menjadi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data sehingga mengganggu privasi dari seseorang tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa rekam medis itu isinya milik pasien, tetapi dokumen fisiknya milik pihak pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis masih menjadi current issue penting di dalam dunia kesehatan ini. Apa sih dampak yang diberikan atas kebocoran dan penyalahgunaan data pasien? Kebocoran rekam medis dapat berdampak kepada fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, ataupun tenaga kesehatan. Bagi rumah sakit, kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, dan bagi tenaga kesehatan, pelanggaran kerahasiaan data pasien dapat menimbulkan sanksi etik maupun hukum. Sedangkan bagi masyarakat, kebocoran data dapat menimbulkan stigma sosial, stres, dan penyalahgunaan data pribadi. Masalah utama dalam kerahasiaan rekam medis adalah masih adanya kesenjangan antara hukum dan pelaksanaannya. Meskipun regulasi sudah tersedia, tetapi masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum memiliki sistem keamanan data yang baik. Selain itu, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai etika kerahasiaan data dari pasien sehingga menjadi faktor penyebab kebocoran data. Terdapat juga dalam perspektif hukum Islam bahwasannya menjaga kerahasiaan pasien itu termasuk amanah yang wajib dijaga oleh tenaga kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Atau dalam hukum positif Indonesia, perlindungan rekam medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang berisi pasien berhak mendapatkan isi rekam medis dan mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan data kesehatannya. Selain itu, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur tentang pengelolaan rekam medis elektronik dan keamanan data pasien. Selanjutnya, Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 juga mewajibkan tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Dan dalam hukum Islam, menjaga kerahasiaan termasuk juga menjaga amanah dan kehormatan manusia.
Selanjutnya yaitu rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan sanksi terhadap pelanggaran kerahasiaan rekam medis. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat meningkatkan keamanan sistem rekam medis elektronik yang dimiliki. Selain itu, tenaga kesehatan juga memerlukan pelatihan khusus mengenai etika dan hukum kerahasiaan rekam medis pasien. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan, baik hukum positif maupun hukum Islam, sama-sama menekankan tentang pentingnya menjaga privasi pasien dan hak pasien. Karena itu semua memerlukan kerjasama antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat agar keamanan data dari pasien tetap terjaga. Selanjutnya yaitu referensi yang saya ambil. Yang pertama, UU nomor 17 tahun 2023 tentang tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Yang ketiga yaitu UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Dan yang keempat yaitu jurnal yang saya ambil dengan judul Analisis Yuridis Hak Pasien terhadap Akses dan Kerahasiaan Rekam Medis, Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sekian video dari saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Dadah, semoga videonya bermanfaat.